so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Halo adik-adik, calon peserta Baku Dapa Anak dan Remaja 2023 tingkat klasis. Shalom. Nah, jadi di video kali ini kakak akan memberikan informasi tentang hal-hal apa saja yang harus adik-adik ketahui sebelum mengikuti kelas daur ulang nanti di kegiatan Baku Dapa Anak. Jadi yang pertama, kakak akan memberikan informasi mengenai jenis-jenis sampah. Yang kedua, kakak akan memberikan kalian informasi apa saja yang harus kalian persiapkan dan bawa dalam kelas daur ulang nanti. Dan yang ketiga, kakak akan memberikan kalian semua tugas yang harus kalian kerjakan sebelum mengikuti kelas daur ulang di dalam kegiatan Baku Dapa Anak. Oke? Oke adik-adik, kita sekarang tidak dapat mengelak bahwa dalam kehidupan kita berdampingan, kita hidup bersama-sama dengan sampah. Namun apakah adik-adik ketahui bahwa sampah yang ternyata di sekitar kita memiliki beberapa jenis? Kakak akan menjelaskan 5 jenis sampah yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah sampah organik. Nah, sampah organik ini adalah jenis sampah yang mudah diuraikan atau dapat diuraikan dengan alami. Nah, jadi contoh dari sampah ini adalah sisa-sisa makanan, daun-daunan, pohon-pohon atau batang-batang pohon. Jadi ini adalah sampah organik atau sampah yang mudah untuk diuraikan. Nah adik-adik, jenis sampah yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik adalah jenis sampah yang sulit untuk diuraikan. Contohnya seperti plastik, styrofoam, dan juga kaleng bekas. Dan yang ketiga adalah sampah B3. Sampah yang terdiri dari bahan berbahaya dan beracun. Contohnya seperti kemasan bekas pembersih serangga, kemasan bekas pembersih, dan juga kaca. Yang ketiga adalah sampah kertas. Sampah kertas ini kita pasti tahu ya, pasti seperti karton, seperti kertas-kertas yang sudah tidak terpakai lagi. Dan yang kelima adalah sampah residu. Jadi sampah residu adalah sampah sisa dari 4 sampah yang tadi. Contohnya seperti popok bekas atau pembalut bekas. Jadi itu adik-adik beberapa contoh sampah yang bisa kakak jelaskan. Oke adik-adik, yang kedua adalah kakak akan memberikan informasi benda-benda atau alat-alat yang harus adik-adik bawa dalam kelas daur ulang nanti di Baku Dapa Anak. Yang pertama, adik-adik harus membawa gunting, yang kedua pisau cutter, dan yang ketiga lem lilin. Nah, jadi 3 hal ini akan berfungsi untuk membantu adik-adik dalam kelas nanti. Nah adik-adik, yang ketiga adalah kakak akan memberikan kalian tugas yang harus kalian persiapkan sebelum mengikuti kelas daur ulang nanti di kegiatan Baku Dapa Anak. Nah, jadi tugas kalian adalah adik-adik harus membuat video atau mengambil gambar mengenai sampah yang ada dalam jemaat adik-adik masing-masing, dan adik-adik harus memilah sampah itu berdasarkan jenisnya yang tadi sudah kakak jelaskan. Dan ingat, adik-adik harus berusaha semaksimal mungkin karena yang terbaik akan mendapatkan reward dari klasis. Oke? Oke adik-adik, mungkin itu adalah beberapa hal yang bisa kakak berikan untuk kalian. Semoga dapat membantu kalian untuk mempersiapkan diri dalam kelas daur ulang nanti di Baku Dapa Anak. See you! I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Oke semuanya, jadi di video kali ini akan menjelaskan tentang 4 hal. Yang pertama, apa itu hidroponik, dan yang kedua, contoh-contoh alat dalam melakukan hidroponik. Yang ketiga, kakak akan memberikan kalian tugas, dan yang keempat adalah kakak akan memberikan kalian informasi benda-benda atau alat-alat apa saja yang harus kalian persiapkan dalam kelas hidroponik nanti di Baku Dapa Anak. Oke adik-adik, yang pertama kakak akan menjelaskan tentang apa sih hidroponik itu. Nah, jadi hidroponik atau tirta tani merupakan sebuah metode dalam menanam yang menggunakan air dan tidak menggunakan tanah. Hidroponik sendiri lebih menekankan pada kebutuhan harap nutrisi pada tanaman. Jadi hidroponik itu adalah kita menanam tanpa menggunakan tanah, tapi menggunakan air. Nah, hal yang kedua adalah contoh-contoh alat dalam melakukan hidroponik.
Nah, jadi ada beberapa alat yang bisa kita gunakan. Yang pertama, rocklow atau busa atau spons gitu ya. Yang kedua adalah netpot. Netpot itu semacam cangkir yang memiliki rongga-rongga pada samping-sampingnya. Kemudian yang ketiga ada pipa atau paralon, dan masih banyak lagi. Itu adalah beberapa alat yang bisa digunakan. Dan juga diketahui bersama bahwa alat-alat dalam berhidroponik bisa juga kita DIY sendiri atau kita mendaur ulang dari sampah. Contohnya gelas plastik, kita bisa membuatnya menjadi netpot dengan bantuan cutter untuk melubangi samping-sampingnya. Jadi selain kita melakukan hidroponik, kita juga melakukan daur ulang. Keren kan? Nah, adik-adik, yang ketiga, kakak akan memberikan informasi mengenai hal-hal apa saja yang harus adik-adik bawa dalam kelas hidroponik dalam buku Dapanak nanti ya. Jadi adik-adik disarankan dari kelas untuk membawa 2 benda saja, yaitu yang pertama 10 botol plastik bekas, dan yang kedua adalah cergen atau gen-gen bekas. Adik-adik mungkin bisa membawa 2 atau 3. Oke adik-adik, jadi kakak akan berikan tugas untuk adik-adik semua sebelum mengikuti kelas hidroponik nanti. Adik-adik mempunyai tugas untuk membuat sebuah laporan mengenai keberadaan atau praktek hidroponik dalam jemaat adik-adik masing-masing, dengan bentuknya terserah, mau dalam bentuk foto, video, atau sebuah dokumen. Jadi adik-adik melaporkan tentang apakah sudah ada hidroponik di jemaat adik-adik masing-masing ataukah belum. Oke. Dan jangan lupa bahwa yang punya paling bagus atau yang melakukannya dengan baik dapat hadiah dari Klasis. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa kakak sampaikan sebagai persiapan kalian untuk mengikuti kelas hidroponik nanti di buku Dapanak. Kakak harap dengan video ini dapat sedikit membantu kalian untuk mempersiapkan diri kalian. Sampai jumpa, shalom.